Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadini dengan NIM 23070250016, yang dimana saat ini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Aset dan Liabilities Manajemen Bank Syariah, yang dimana saat ini saya ingin mengangkat topik mengenai forex management dan net open position, yang dimana forex management itu adalah koordinasi pengelolaan aset dan liabilitas dalam berbagai valuta atau mata uang dalam usaha mengoptimalkan hasil dan meminimalkan risiko. Forex management menjadi penting bagi Bank Syariah Devisa karena mengandung risiko, yaitu yang pertama, jika terjadinya counterparty gagal memenuhi atau membayar kewajiban kepada Bank Syariah. Yang kedua itu di operasional risiko, yang dimana terjadi ketika SDM atau sumber daya manusia Bank Syariah itu tidak mempunyai kompetensi yang cukup dalam transaksi forex. Yang ketiga yaitu ada liquidity risiko, yang dimana terjadi ketika Bank Syariah tidak dapat membayar kewajiban falas yang jatuh tempo, misalnya deposito falas yang jatuh tempo. Yang keempat, kredit risiko, yang dimana terjadi ketika nasabah atau counterparty gagal memenuhi kewajiban pembiayaan falas kepada Bank Syariah. Yang kelima itu ada market risiko, yang dimana terjadi dalam bentuk risiko nilai tukar. Contohnya itu ketika Bank Syariah mengalami kerugian nilai tukar falas karena mempunyai posisi nilai terbuka falas atau net open position dalam posisi overbought atau kelebihan atau oversold atau kurang. Nah, di forex management ini mempunyai berbagai jenis dari transaksi forex. Yang pertama itu ada spot transaction, yang kedua ada forward transaction, yang ketiga ada swap transaction, yang keempat itu ada option transaction, yang kelima ada transaksi TOD, dan yang terakhir itu ada transaksi TOM. Nah, transaksi spot itu adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing yang penyerahannya atau penyerahan falasnya itu dilakukan dalam jangka waktu 2 hari kerja bank setelah tanggal transaksi. Selanjutnya ada forward transaksi, yang dimana transaksi pembelian atau penjualan forex atau falas yang penyerahannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari kerja. Dan selanjutnya juga ada swap transaction, yang dimana transaksi yang menggabungkan 2 transaksi yaitu spot dan forward dalam satu transaksi. Selanjutnya masuk kepada posisi devisa neto atau net open position, yang dimana posisi devisa neto atau juga PDN itu adalah secara keseluruhan itu adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing. Nah, di sini juga ada jenis dari posisi PDN atau posisi devisa neto. Yang pertama itu jenisnya itu ada posisi long, yang dimana jumlah aset Bank Syariah Devisa dalam falas lebih besar daripada jumlah pasiva dalam falas setelah memperhitungkan jumlah rekening administrasi bank.
Yang kedua juga ada posisi short, yang dimana jumlah aset bank syariah devisa dalam falas itu lebih kecil daripada jumlah pasifa dalam falas. Dan yang ketiga dari jenis posisi PDN itu adalah posisi square, yang dimana jumlah aset bank syariah devisa dalam falas ini sama dengan jumlah pasifa dalam falas. Jadi itu ketiga jenis dari posisi PDN. Adapun tujuan utama dari pengelolaan PDN yaitu yang pertama itu meningkatkan non-interest income, yang kedua itu menjaga PDN agar tetap sesuai batas maksimum dari Bank Indonesia, yang ketiga hedging position, menjaga posisi lindung nilai yaitu aman dari risiko nilai tukar, yang keempat itu pelayanan transaksi nasabah, dan yang kelima itu ada trading forex, yang dimana ketika melakukan trading falas maka dapat terjadi posisi surplus bila bank membeli, atau posisi defisi bila bank menjual falas. Nah, adapun juga penyebab timbulnya PDN atau posisi devisa neto, yaitu yang pertama tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana. Yang kedua, sumber dana dalam USD atau falas digunakan dalam mata uang Indonesia atau IDR. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nasabah, yang dimana ketika importir nasabah bank syariah devisa membutuhkan USD untuk membayar impor barang. Nasabah membeli USD dari bank syariah dan bank syariah menjual USD kepada nasabah. Dengan melakukan transaksi ini, PDN bank syariah itu yang semula seimbang menjadi defisit. Nah, adapun penyebab timbulnya PDN yang keempat yaitu menjaga likuiditas salah satu mata uang asing, yaitu valuta asing. Yang kelima itu adanya perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Yang keenam adanya perdagangan valuta asing, yaitu karena perbedaan mata uang antar negara. Dan yang terakhir penyebab timbulnya PDN yaitu pinjaman luar negeri, yang dimana pinjaman luar negeri menghasilkan arus tunai falas masuk ke dalam perekonomian dan menghasilkan posisi surplus pada PDN.